Pada saat beliau masuk pertama kali ke istana, beliau itu membawa pohon. Ada 12 jenis pohon yang beliau bawa dan sudah kami tanam. Jadi komitmen beliau untuk menjaga lingkungan itu sangat baik. Presiden Jokowi memahami bahwa pohon dan kawasan hutan di sekitar kota itu sangat berguna bagi kehidupan masyarakat sekarang maupun untuk generasi mendatang. Kalau jenis tanaman, kita tuh ada jenis tanaman pelindung. Pelindung tuh seperti beringin, trembesi, ada tanaman berbuah. Tanaman berbuah paling banyak. Jadi ada matoa, ada kenari, ada sukun, ada buni, ada jamblang, ya, dalam bahasa Jawanya duet. Kigelia itu yang dari luar ya, dari luar itu ada kigelia, ada baobab itu yang Afrika. Kalau yang dari Asia kebanyakan seperti Vietnam, Thailand, ya bisa ada bodi. Salah satunya dari India memang kalau bodi. Endemik paling banyak dari Indonesia. Kita upayakan paling tidak mewakili pulau-pulau yang di Indonesia. Tanaman langka ada nyato, ada ebony, ada damar, kigelia. Penanaman jenis-jenis pohon yang beragam di kawasan istana ini dari berbagai daerah dan juga mulai langka sangat mendukung pelestarian sumber plasma nutfah dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu, di sini juga ditemukan tidak hanya pohon-pohon yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, tetapi juga ditanam pohon-pohon yang berasal dari negara-negara tetangga sehingga menambah koleksi dari hutan kota yang ada di istana negara ini. Pada umumnya perawatan pohon besar itu kita hanya melakukan pemangkasan. Kita melakukan kalau misalnya dia ada yang sudah dimakan usia, itu misalnya itu kita melakukan semenisasi. Kita berkala saja melakukannya. Kalau tanamannya rutin setiap hari, melakukan pemangkasan, penyiraman, pemupukan. Kita menggunakan pupukan, kita mengurangi penggunaan pupuk kimia. Artinya kita tanamnya juga di area-area yang memudahkan Presiden apabila membawa atau mengajak kepala negara lain untuk menyampaikan. Contohnya misalnya tanaman matoa, ini asli dari Papua, dan itu ditanam di samping Istana Merdeka. Jadi kita cari area yang memudahkan untuk dikunjungi. Itu pohon trembesi, Samania saman, itu yang data yang ada itu tahun 1870. Itu sebelum Istana Merdeka dibangun, tanaman tersebut sudah ada. Jadi yang paling unik, yang paling tua itu adalah saman yang ada di halaman tengah istana ini. Kenapa pada tahun 2010 kita lebih banyak menanam saman? Karena tanaman tersebut penyerap CO2 yang paling banyak. Itu juga untuk menjaga agar istana ini udaranya lebih bersih sehingga ekosistemnya di sini bisa lebih berjalan. Pohon ini sangat berguna untuk ditanam di hutan kota karena fungsinya selain sebagai peneduh, dia mempunyai tajuk yang sangat rindang serta dapat menghasilkan oksigen lebih banyak. Tanaman terbesi ini juga sebagai pohon peresap air yang sangat bagus, sehingga jika ditanam di daerah yang sekitaran banjir dapat menyerap air banjir itu lebih cepat.
Manfaat ekologis dari keberadaan pohon yang ada di sekitar istana ini adalah sebagai suplai oksigen untuk lingkungan sekitar. Satu lembar daun dari satu pohon dapat menghasilkan 5 ml oksigen per jam. Sehingga bisa dibayangkan kawasan Istana Negara ini dapat memberikan andil dalam mengurangi pencemaran karbon dioksida di udara di sekitar kawasan Istana Negara. Soeharto itu Presiden Soeharto menanam pohon keben. Itu tahun 86. Tahun 2003 Presiden Megawati menanam pohon saraka. Dan tahun 2013 Presiden Republik Korea menanam pohon damar. Raja Salman menanam pohon kayu ulin kemarin Maret 2017. Sangat baik, Mas. Karena pada saat beliau masuk pertama kali ke istana, beliau itu membawa pohon. Ada 12 jenis pohon yang beliau bawa dan sudah kami tanam. Jadi komitmen beliau untuk menjaga lingkungan itu sangat baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dalam mendukung kepedulian terhadap aksi-aksi dan kegiatan lingkungan mencerminkan keteladanan dan contoh bagi masyarakat, aksi nyata terhadap kepedulian penyelamatan lingkungan. Presiden Jokowi memahami bahwa pohon dan kawasan hutan di sekitar kota itu sangat berguna bagi kehidupan masyarakat sekarang maupun untuk generasi mendatang. Memang sebenarnya saat kita menanam pohon, kita itu sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Nanam banyak pohon di sini, utamanya kayu putih dan juga banyak buah-buahan. Saya titip pesan kepada masyarakat agar yang sudah ditanam ini dipelihara, dijaga agar nantinya semuanya tumbuh dengan baik. Hanya pelan-pelan. Kalau agak berani.
Sonitan has completed his term and we announce the election. Usually we should have the election before we decided